Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Allah mengingini kita dengan cemburu. Nas kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanmu yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di segala hal. Sampai situ dulu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya jelaskan dengan tema Allah menginginkan kita dengan cemburu. Justru patokannya ya saudara ya, di ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kepada kamu satu laki-laki membawa kamu menjadi perawan suci kepada Kristus. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Makanya Tuhan itu tidak senang kalau kita itu yang berbuat aneh-aneh. Justru Tuhan itu lebih senang kalau kita mau saat teduh, intimacy with God itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan encounter with God itu terjadi, mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan. Kita harus mempunyai tekad yang kuat, tidak mengingini dunia, tetapi hanya memandang Yesus saja sebagai pusat, center of life, pusat kehidupan kita yang sejati. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Makanya dia itu mengingini kita, menyayangi kita dengan cemburu. Dia itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sayang sekali dengan umatnya, sehingga Tuhan itu ingin menggiring kita untuk memasuki proses mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Perjumpaan abadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, menemui Tuhan di dalam hadiratnya selama 24 jam non-stop dalam sehari, dan 7 hari dalam seminggu. Kita itu harus mengalami encounter with God, perjumpaan abadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sayang kepada umatnya. Sebab aku
cemburu dengan cemburu ilahi. Maksudnya Tuhan itu, Tuhan benar-benar rela mati demi penebusan dosa kita. Makanya di 1 Korintus juga ayat pasal 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar bahwa yuk hargai perjumpaan abadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri, rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa umat percaya. Tuhan itu suatu saat nanti akan datang, pasti itu, karena kebenaran firman Tuhan bersifat mutlak, sesuai fakta dan koheren, fakta dan aktual bahkan, dan bersifat kekal. Firman ini, kebenaran firman Tuhan akan membawa kita, menuntun kita menuju proses hidup yang lebih baik. Ketika kita mau encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui apa? Saat teduh. Paling utama itu saat teduh loh saudara ya. Itu yang mengakibatkan kita semakin kecanduan dengan Tuhan. Kecanduan dengan Tuhan, mengalami encounter with God itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan, kecanduan dengan Tuhan, membawa spirit yang bahagia, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena nanti nubuatan ini akan digenapi di kitab Wahyu nanti. Di Wahyu 21 dengan judul Langit Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat ke langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Turun dari surga yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita sebagai gereja harus mempercantik batin kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu cemburu dengan cemburu ilahi. Karena konteksnya ini sama ya. Wahyu 21 ayat 2 dan 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Dikatakan bahwa sebab aku cemburu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Yesus sendiri, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Satu laki-laki ini adalah Yesus sebagai raja di atas segala raja yang memerintah di segala jagat raya ini. Membawa kamu kepada perawan suci bagi Kristus. Berhiaskan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Suaminya itu siapa? Mempelai laki-laki, yaitu Yesus Sang Kristus. Dia adalah salah satu Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya jalan keselamatan yang sejati.
hanya didapati di dalam Yesus kita memperoleh hubungan yang erat dengan Bapa dan juga Yesus. Karena Tuhan itu ingin bahwa suatu saat nanti kita pulang ke surga, didapati kita dapat memasuki perjamuan kawin kudus anak domba Paskah. Ya Allah. Makanya di dalam hidup ini kita dapat belajar. Yuk belajar yuk. Untuk sama-sama hidup dengan standarnya Tuhan. Ikut aturan mainnya Tuhan. Supaya hidupmu diatur, diasah, diproses dengan baik. Supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap waktunya. Agar hidup ini memberikan dampak yang positif. Dampak yang positif bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Agar hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat. Amin. Amin. Tuhan memberkati.